Ustadz, apa itu Salafi Wahabi? Apa benar cap Wahabi itu fitnah yang asalnya dari kaum Syiah? Dan apakah Syiah itu asalnya dari kaum Majusi, Persia, yang takluk dari kaum Muslimin di abad 14 Hijriah, yang ingin menyerang Islam dari dalam? Ini tugasnya Ketua MUI menjelaskan untuk jamaah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ketika Nabi SAW hendak meninggal dunia, beliau pernah memberikan wasiat alaihi salatu wassalam yang membuat para sahabatnya meneteskan air mata dan hati mereka bergetar. Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'usin. Ya Rasulullah, wasiatmu ini, nasihatmu ini, wejanganmu ini seperti orang yang hendak berpisah. Tolong beri wasiat kepada kami. Apa wasiat Nabi SAW? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Udah jelas, perintah Allah laksanakan, larangannya jauhi. Itu wasiat yang pertama. Yang kedua, taat dan patuh kepada pemimpin kalian, walaupun pemimpinnya itu budak hitam dari Habasyah. Lalu beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Karena sesungguhnya yang hidup setelah aku mati, dia akan melihat banyak perselisihan, dan semua mengaku benar. Yang Salafi mengaku benar, yang Wahabi mengaku benar, yang Sufi mengaku benar, yang Syiah mengaku benar, semua mengaku benar, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita jadi bingung, umat bingung mana yang benar, Ustaz. Nabi udah kasih tahu ya, alaihi salatu wassalam, kita akan melihat banyak perselisihan, dan kita merasakan banyaknya ustadz-ustadz yang berselisih. Terus apa yang harus kita lakukan? Siapa yang harus kita ikuti? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu pesan Nabi SAW. Ketika terjadi perselisihan, ketika kita bingung dengan ucapan-ucapan, gelar-gelar yang diberikan, kita jadi bingung, cari sunnahku, kata Nabi. Cari sunnahku, pegang sunnahku dan sunnahnya Khulafa' Rasyidin. Cari sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana mereka menjalankan Islam dalam kehidupan mereka. Udahlah, kita nggak perlu Islam yang neko-neko. Kalau ditanya, kamu ini Islamnya kok kayaknya radikal. Radikal gimana? Jenggot mulai panjang. Lihat kebanjiran. Ini Islam radikal. Kebanjiran. Terus sering ke masjid. Hibatifillah. Kita Islamnya tolong yang biasa-biasa aja. Terus gimana? Seperti yang dilakukan Nabi tadi SAW bersama para sahabatnya. Bagaimana Abu Bakar mempraktekkan Islam, itu yang kita jalani. Ketika ada perselisihan, ke sana kita lihat. Gimana? Abu Bakar gimana sih? Umar gimana sih? Utsman gimana? Ali gimana? Oh, mereka melakukan, kita kerjakan. Mereka tidak ngerjakan, ya udah. Kita nggak usah ribut. Umat Islam kalau debat-debat terus, berselisih terus, semakin lemah. Nabi udah kasih solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Mereka tuh generasi terbaik umat ini, jemaah. Jadi kalau bicara Islam, karena sekarang ada Islam Nusantara, mungkin nanti ada Islam Sumbar, mungkin ada Islam. Anak pernah dapat buku Islam Emansipatoris. Orang bikin-bikin Islam semua mereka. Kita Islamnya yang dilakukan Nabi SAW bersama para sahabat. Pegang, gigit dengan gigi geraham kalian, dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Di sini kita menghindari untuk berbuat menambahkan kepada Islam yang tidak dikerjakan, diamalkan oleh
Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, karena itu disebut bid'ah jamaah. Maka dengan cara seperti itu insyaallah umat Islam akan hilang dari semua gelar-gelar ini, Salafi, Wahabi, Sufi, Asy'ari, hilang semua itu. Menjadi apa? Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikutin Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi ngerjakan, kerjakan. Nabi tidak mengerjakan, Ustaz, tapi ada yang bilang boleh, yaitu khilaf sudah. Kita keluar dari khilaf untuk mengikutin Nabi SAW, mengikutin para sahabatnya. Insya Allah jamaah, umat Islam akan diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini apakah bermazhab? Wahabi di Indonesia ada yang mengaku penganut mazhab Hambali, ada yang mengaku tidak bermazhab karena guru-guru mereka tidak bermazhab. Nah, dari sisi fikih, apakah Wahabi ini termasuk aliran menyimpang? Menurut kita termasuk aliran menyimpang, aliran sesat. Mengapa? Di dalam fikih, kesepakatan para ulama mazhab, dalil yang disepakati di dalam fikih itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini yang disepakati. Yang tidak disepakati ada sekitar 20 dalil. Jadi kalau saudara belajar usul fikih, ya, belajar usul fikih sampai S2 atau S3 di Timur Tengah, jumlah dalil itu bukan cuma 4 saudara, tapi ada 20 lebih, sekitar 24 atau 25. Ada masalih mursalah, ada istihsan, ada amalu ahlil Madinah, kemudian ada ibtalul hiyal, kemudian ada uruf, kemudian ada ilham, ya macam-macam, lebih dari 20. Cuma dari sekian banyak dalil 20 itu yang disepakati ada 4, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, bagaimana dengan kelompok yang sering mengatakan kembali pada Al-Quran dan hadis? Sudah gak pakai ijma', gak pakai qiyas. Kira-kira kalau saya tanya sama saudara, ada bupati atau wali kota, anggaran proyek pembangunan jalan anggarannya 4 miliar, lalu yang dipakai 2 miliar yang untuk digunakan pembangunan, sisanya yang 2 miliar dipakai sendiri atau disimpan. Ini kira-kira jahat apa gak jahat? Hah? Jahat. Jahat kan? Karena korupsi keuangan. Lalu bagaimana dengan satu kelompok? Kata ulama salaf, dalil yang disepakati ada 4, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ternyata kata orang ini dalil cuma 2, Al-Quran dan hadis. Kira-kira ini kelompok jahat apa gak jahat? Hah? Berarti Wahabi jahat. Jahat pada urusan agama. Maksudnya itu, jangan takut bilang Wahabi jahat. Kalau takut bilang Wahabi jahat, ini kurang mantap aswajanya itu.